Halo teman-teman, nama saya Kelvin Simarmata dari kelas 8C. Saat ini saya akan menerangkan tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Penjajahan Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan perkembangannya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh Indonesia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai penjajahan negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak terdirinya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC terdiri, dimulai berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Denles berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultursel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Dijk tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagai dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditemukan oleh pemerintah dan hasil diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara yang kaya. Pemerintahan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antara Baron van Hove, Edward Dover-Dekers dan Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Etistik politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Perintisan kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional terbentuknya modern, yaitu organisasi dengan mengurus yang tetap, ada anggota tujuan dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Suitomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasan atau pendorong lahir Budi Utomo, yaitu Wahidin Sudehohusodo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah penguasaan perbaikan, pendidikan, dan pengajaran.
Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau yang tidak terpecah belah. Persatuan tidak terartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Perasaan senasib. B. Kebangkitan nasional. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi kemerdekaan. Contoh sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai reproduktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai produktivasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketatan hukum. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan dalam antara bangsa Indonesia. Persatuan adalah bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disaksikan lagi. 8. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. 9. Tanah yang amat subur, kekayaan sumber alam dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak. Sekian, terima kasih.